mengisi atau memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan pencalonan beliau selaku PAN di DPR RI nomor urut 4 ya. Nah ini berinisiatif ya, mohon maaf ini berinisiatif terkait dengan salah satu keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah di salah satu program yang ke-6 ya, kalau tidak salah kan ada 8 program pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang ke-8 yang ke-6 itu adalah pendiaspora terkait bahwa orang-orang Muhammadiyah itu selain kader perserikatan, kader umat dan juga kader bangsa, baik itu tingkat sampai nanti kader global. Ada kader Muhammadiyah yang dulu di legislatif, maka kami selaku Pak Umar ini ya sesuai dengan keputusan, karena Pak Umar sebagai kader Muhammadiyah kemudian juga sudah lama aktif di partai dan sebagainya, maka inisiatif pribadi maupun juga inisiatif kemauan orang ini urusan dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu bahwa persoalan dengan masalah-masalah politik, jadi kalau kita tidak bisa menempatkan orang-orang sakit, jadi ada kelompok lain berupaya bahwa dengan mereka tapi kemudian Muhammadiyah agar mati dan sebagainya itu secara politis ada, maka melalui terbatas dulu, nanti bisa dikembangkan melalui jaringannya masing-masing. Itu. Dan sebenarnya Pak, kekuatan. Cuma akhir-akhir ini aja yang karena kongsinya bentar, pecah kongsi ya, sehingga membongkar semuanya seperti itu. Membongkar semuanya. Kita tahu apakah dengan teman-teman hari ini kan ada pengundian nomor urut ya. Anies Muhaimin nomor 1 biasanya, Prabowo, kemudian sama Gibran nomor 2, kemudian Ganjar dan Mahfud nomor 3. Kok sesuai nomor partainya ya? Mas 1 saya semua dari mana, tapi ya karena ini waktunya tidak banyak, hanya 3 bulan, maka ketika bicara pemilu dan pilkada, kita harus berbicara terkait dengan merekrut sebanyak-banyaknya anggota. Anggota itu harus terdata, by name, by address, by KTP-nya harus ada. Arahnya pada Bapak semuanya, arahnya adalah ketika pemilu itu kita kepegang, maka pilkada nanti juga akan kepegang. Ketika di pilkadanya persyaratan minimal misalnya 20%, kalau 50 itu ya sekitar 10 kursi ya, gitu. Ketika itu tidak tercapai, maka kemudian kita akan bisa melalui jalur perseorangan. Dengan tadi ada nama, ada KTP, itu ya akan kita gunakan. Sehingga tidak ada kekhawatiran ketika kita mendapatkan banyak anggota, tetapi karena suatu dan hal kemudian tidak menjadi ke dewan, tapi kita bisa kemudian karena ke depan lagi adalah pilkada bisa saja melalui jalur perseorangan atau lain-lain. Ya, saya sangat bergembira malam ini kami mendapatkan support yang luar biasa dari para diaspora Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Boyolali, sehingga ini menambah semangat ya, menambah motivasi saya untuk bisa semaksimal mungkin berusaha untuk mendapatkan kursi di DPR RI, dalam hal ini untuk mengembalikan kursi yang hilang di tahun 2019 DPR RI.